indahnya hidup ini. Jika Engkau beserta di dalam kehidupan kami, bukan karena kekayaan dunia ini, bukan karena segala sesuatu yang dalam dunia ini mampu membuat keindahan dalam kehidupan kami. Mungkin untuk sementara terlihat mungkin bisa, tetapi untuk keindahan yang kekal dunia tak dapat memberikan buat hidup kami. Sebab itu kami bersyukur memiliki Tuhan dalam hidup kami, yang memberikan keindahan kami sementara kami hidup, sementara Engkau belum datang kedua kali. Tetapi jikalau sudah mengalami seperti apa yang dialami oleh Ibu Harminto, bukan hanya ketika hidup begitu indah bersama dengan Tuhan, tetapi di dalam kematian pun, dalam keadaan tidur pun Engkau ada buat Ibu Harminto. Engkau menyertai, melindungi Ibu Harminto. Bahkan Engkau sendiri yang mengembalakan Ibu Harminto. Dan kami sangat bersyukur keindahan itu tidak hanya berhenti kepada dunia ini. Sebab itu biarlah kami tetap memegang nama Tuhan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan memberikan selalu keindahan sampai akhir, sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih hari ini kami datang kepada Tuhan dalam rumah Tuhan ini, berikan penghiburan buat keluarga di tempat ini, supaya boleh mempermuliakan nama Tuhan, tidak selalu larut dalam kesedihan, tapi biarlah boleh bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang berlaku dengan apa yang terjadi pada hari ini. Terima kasih menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau menyertai langkah kami. Pakai seluruh hamba-hambamu yang bertugas sore hari ini, hamba-hambamu yang akan puji-pujian, bermain musik, audio, video, sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bersama dengan kami semua. Urapi kami, pakai kehidupan kami supaya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami tahu saat kami beribadah, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, untuk meringkus kami dalam kuat kuasa adalah Tuhan.
Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi keluar, Tuhan menghancurkan kuasa melalui kehidupan hati kami. Tuhan kami beribadah ya Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah dalam ibadah kami, sempurnakan ibadah kami dengan kehadiran-Mu, dan kami beralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami sebagai mempelai pria surga kami persembahkan keifas dan doa ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita pujikan pujian beberapa kali, pada waktu saya serahkan kepada Bapak. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup ini, jika Allah beserta. Dia selalu tercapai kesempurnaan. Alangkah indahnya hidup ini, jika Allah beserta. Terima kasih. Pada saat malam hari ini, pertama saya mengucapkan kepada Bapak Gembala sekalian dan saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan selamat malam. Selamat kita bersama-sama beribadah di dalam ibadah penghiburan. Sebelum kita bersama-sama menerima Tuhan, mari saudaraku, kita nyanyikan sebuah pujian di dalam buku nyanyian Psalm nomor 4. Psalm nomor 4. Di dalam Tuhan
Puji nama Tuhan, kita pada saat malam hari ini boleh bersukacita. Walaupun secara dunia orang melihat berduka cita, namun bagi kita sebagai orang-orang yang benar untuk Tuhan, kita bersukacita karena di dalam Tuhan ada kesukaan, keselamatan, bahkan kelepasan. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita sambung lagi bicara kita di dalam buku nyanyian rohani. Nomor 16. Yesus harapan jiwa.
Kurnya beberapa kali dan waktu setelahnya kami akan kembali kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Yesus harapan jiwaku. Di tengah dunia yang penuh dengan segala ketakutan, penuh dengan segala kekhawatiran, kebingungan terjadi di mana-mana, kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau di dalam hidup kami, sehingga memberikan harapan, kepastian buat kehidupan kami, untuk hidup kami boleh memiliki kekuatan, untuk kami boleh bertahan, bahkan kami beroleh kekuatan untuk kami terus berjalan sesuai dengan gerak firman-Mu Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu buat hidup kami, sehingga memberikan kami kekuatan. Engkau menjadi pengharapan terutama buat kehidupan kami. Terima kasih, Engkau baik, Engkau mengasihi kehidupan kami. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan, terima segala persembahan puji-pujian kami naik di hadirat Tuhan sebagai suatu persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, buka seluruh isi hati-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman kami baca, kami dengar, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami mengerti di dalam setiap pengalaman hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Pakai dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu pun boleh layak menjadi seorang berkat yang besar buat sidang jemaat juga bagi hamba-Mu sekalian. Tetapi kami tahu saat kami mendengarkan firman, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan,
untuk bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan pergi keluar dan menghancurkan dengan kuasa darah Tuhan, melindungi kehidupan kami, hati kami, lingkungan kami beribadah ini Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, juga boleh menjadi dasar untuk kami melangkah setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami menikmati semua berkat firman ini, dan kami beralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami. Kami persembahkan, kami beralaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada seluruh sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dan tempat ini saya bersama dengan istri mengucapkan selamat sore. Selamat kita menyampaikan Tuhan, selamat kita menikmati firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin mic-nya bisa dikasih Pak Sulaiman, Tuku Sulaiman, biar beliau bersaksi lebih dahulu tentang Ibu, sehingga kita semua bisa mendengarkan sampai proses dipanggil oleh Tuhan. Monggo Pak Sulaiman, Tuku Sulaiman. Puji Tuhan, pada saat sore malam hari ini, pertama-tama kami mengucap bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kami, keluarga kami, terutama orang tua kami yang pada saat sudah dipanggil Tuhan. Ini semua hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kehidupan kami. Lewat hari-hari yang saya jalani, kami juga mengucapkan syukur kepada Budian sekaliannya dan kepada seluruh sidang jemaat yang sudah rela membantu dalam kehidupan kami, sepeninggalan orang tua kami. Semua hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kebaikan yang sudah diberikan kepada kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana penyertaan Tuhan yang diberikan kepada terutama orang tua kami selama sakit. Ya, hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan kepada saya, pada istri, pada anak-anak, untuk selalu menjaga, itu merawat orang tua. Secara manusia mungkin capek, tapi kalau saya teringat ibu ini dalam seusia dengan tekun setia dalam ibadah pelayanan, begitu tekun di dalam, yaitu selama dalam membangun rumah ibadah, ibu ini selalu tekun dalam doa, mendoakan selalu, yaitu di dalam pengorbanan Tuhan, dan juga kepada keluarga kami, istri, anak-anak yang begitu juga tekun dalam berdoa buat kami semua. Selama mungkin tiga bulan ini
orang tua kami, yaitu mengalami sakit, tidak bisa berjalan. Tuhan masih memberikan kemurahan, walaupun di dalam sakitnya orang tua kami masih diberi kemurahan dalam mendengarkan firman Tuhan. Walaupun sakit, ya dengan terlentang di tempat tidur, saya sering yaitu live streaming. Mungkin ibu mendengarnya mungkin kurang, tapi kemurahan Tuhan, kalau selalu bu dengar firman Tuhan bu, kemudian dengar itu pokoknya ya kemurahan Tuhan lah. Selama ini dengan sebisa semampu kami sekeluarga, kami istri, untuk merawat orang tua kami, sehingga mungkin di dalam ibadah kami kemudian tahu kalau saya setelah bermain musik, saya pulang untuk merawat ibu di rumah, menjaga sampai ibadah selesai, atau saat doa saya kembali lagi ke gereja. Saya minta maaf kepada Om Dian, Tante, mungkin ibadah saya di mata manusia itu benar, tapi kalau di mata Tuhan itu tidak benar, karena mungkin itu mengasihi Tuhan, yaitu mengasihi manusia lebih daripada Tuhan. Kami terutama menabur sama Tuhan, di mana pelayanan kami mungkin masih belum sempurna, masih kurang banyak, tapi kami percaya sepeninggal orang tua kami yang sudah dipanggil Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saya, untuk kami selalu dapat beribadah melayani Tuhan dengan sempurna. Tuhan, itu semua pekerjaan Tuhan yang kami rasakan selama ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah dengan setia berdoa untuk orang tua kami sampai orang tua kami dipanggil Tuhan. Itulah ucapan syukur kami pada Tuhan, walaupun ada kekurangan dalam kami merawat orang tua kami. Seringkali kami secara manusia itu kalau merawat orang tua kami, seringkali kami marah. Karena apa? Seringkali ibu itu kalau saya minta maaf, kalau saya pakai pampers nanti dilepas, ditarik semua, dilepas. Kadang-kadang saya marah sama ibu. Kalau ditanya, kenapa kok dilepas terus? Aku udah lepas ya, gitu. Ya Tuhan. Kalau pikiran saya mungkin ibu itu apa sudah ikut istilahnya, tapi saya mohon kemurahan Tuhan, ya terus saya berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan sampai 3 bulan, mungkin langkah sedikit 3 bulan sampai dipanggil Tuhan. Tuhan masih memberi kemurahan kepada Tuhan, kepada kami, itu kan dimana tadi pagi orang tua kami mau menghembuskan nafas yang terakhir. Saya tuh lihat dari pintu, ibu saya kok nafasnya kok tersengat-sengat satu-satu. Terus saya dekati, masih bernafas. Saya dekati, saya pegang tangannya, dingin. Saya pegang, terus saya sembahyang, Bu, sudah terbu. Ibu tidak sangka itu nopo, tidak usah mikir sopo-sopo. Saya bilang gitu, ibu kalau mau kuntur, tidak mau kuntur, saya ikhlas Bu. Masih bernapas satu-satu, tapi tersengat-sengat satu, tidak lancar itu. 2 kali saya Bu, ibu tidak usah nggak nopo, ibu harus kuntur lah, wes ikhlas. Nanti sama Tuhan ibu pasti bertemu dengan Tuhan. Karena kesetiaan ibu yang usaha melayani Tuhan, pasti percaya ibu yang akan diberikan yang terbaik sama Tuhan. Setelah itu, nafas yang terakhir, saya tahu, saya perhatikan,
tak pegang dengan dada. Terus ini saya panggil istri saya. Sebelum itu pokoknya masih kurang berapa menit istri saya panggil. Terus kita berdoa bersama-sama saya, yaitu puji Tuhan, sama Om Dian juga berdoa buat orang tua kami. Masih sempat mungkin 1-2 ke nafas, kemudian masih berdoa buat orang tua kami. Nah, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah penyertaan pembelaan kami, orang tua kami, serta kami sekeluarga yang masih yaitu dipelihara sama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu semua hanya Tuhan yang sanggup menolong dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan, kepada kemudian sekalian, selalu mendoakan kepada orang tua dan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan pada saat Ibu mau beristirahat, dan saya merasakan betapa pembelaan Tuhan, pembelaan Tuhan dan kasih Tuhan pada Ibu pada saat undian. Waktu Ibu sudah 2 hari sebelumnya, saya lihat ini wajah Ibu berbeda seperti biasanya. Saya bilang, "Pak, Ibu wajahnya kok begini? Ayo Pak, kita berdoa." Pagi kita berdoa. Pada siang harinya saya tidak tahu kemudian ke sini berdoa juga buat Ibu. Kemudian bilang, saya tidak tahu, saya pikir Ibu. Saya kemudian sudah bilang, tadi sebetulnya Ibu itu sudah dipanggil Tuhan. Saya bilang sama Om Dian, Mbak Susan yang di Kalimantan, putrinya Ibu, bisa kembali pulang setelah Natalan Om. Setelah Ibu mendengar itu, Ibu kembali lagi. Itu sebetulnya waktu berhenti sudah berhenti Ibu. Saya itu sudah merasakan Ibu apa sudah berhenti ini kok diam. Terus saya waktu bilang Mbak Susan, kemudian bilang kembali lagi. Saya juga merasakan itu. Mikirnya terus saya bilang gini, waktu saya Om Dian cerita, saya pikir Om Dian preso Ibu nggalih Mbak Susan. Saya bilang ternyata itu sudah Ibu sudah pergi kembali lagi dengan suaranya itu. Saya nangis waktu dibilang gitu, berarti saya kayaknya menghalangi perjalanan Ibu. Saya bilang gitu, ya mohon ampun sama Tuhan. Begitu. Dari dan berdoa kembali 3 kali itu, Ibu diam, kembali lagi, diam, balik lagi. Saya tidak tahu. Saya bilang Mbak Susan ikut Mbak. Saya pikir Ibu kembali itu masih memikirkan Mbak Susan, ternyata karena omongan saya barusan bilang Mbak Susan bilang begitu, langsung Ibu kembali lagi. Ya mohon ampun sama Tuhan bila menghalangi perjalanan Ibu. Saya bilang waktu tadi pagi berdoa sama Papa, sama dia, sama Yedida, Bu, Esther minta maaf. Esther sudah siap ditinggal Ibu. Ibu udah terus gali. Saya bilang Tuhan Yesus, tolong pimpin langkah Ibu, perjalanan Ibu kembali kepada Tuhan. Saya bilang gitu Ibu. Terus Papa berdoa amin. Saya juga minta tolong undian waktu perjalanan ke Kediri sudah sampai mana itu. Saya bilang, oh tolong tuntun Ibu. Saya bilang begitu. Kemudian mungkin berhenti berdoa bersama-sama.
setelah itu kita juga berdoa, setelah itu amin. Ibu masih ambil nafas 2 kali, setelah itu pelan-pelan ibu diam, tidur seperti tidur. Itu yang saya rasakan ibu dalam hati. Tuhan, ibu itu sudah setia beribadah, setia melayani Tuhan. Ibu betul-betul begitu indah dalam berpulangnya beristirahat ibu kepada Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan kepada ibu waktu tadi pagi, begitu indah, diam, begitu tenang. Terima kasih kepada Tuhan, kepada audiens, keluarga dan jemaat yang sudah berdoa buat ibu. Yang juga minta maaf kemarin pelatihan salah-salah terus, karena saya pikiran ibu karena keadaan seperti itu ditinggal sendiri. Juga dengan bersyukur pada Tuhan dengan beristirahatnya ibu, saya rasakan sangat-sangat indah dalam pengikutannya ibu kepada Tuhan. Itulah saya rasakan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami sekeluarga, terutama kepada ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Matur nuwun. Memang ibu ini sudah setia, mulai mungkin saya lupa beberapa minggu yang lalu juga sempat dicengok oleh Oma, oleh Ibu Gembala, kemudian didoakan ya di tempat ini ya. Jadi sudah itu masih sebenarnya masih kenal sama kita juga masih kenal, jadi masih dalam keadaan baik lah ya. Tetapi memang ya kita sudah diberikan tanda sama Tuhan, memang tidak bisa lama. Bahkan kemarin ketika berdoa ya kita sudah tahu itu, tapi memang ini sudah kemurahan Tuhan ya, semua kemurahan Tuhan. Tadi pagi sudah sampai ke Dili ya, kembali pas berhenti, jadi pas berhenti beli minuman itu hanya terima video call, mulai ditunjukkan, kita sempat ya puji Tuhan, sempat berdoa. Kalau melihat apa yang dikerjakan ya oleh Bapak Ibu Soleman ya, maksudnya saya pun juga pernah menyampaikan kepada Kesia, kepada Dida, kepada Dea, Ania, kalau bisa gantian, memang kalau ibadah itu gantian, ada yang menjaga ibu ya, maksudnya supaya ibu bisa kemudian mendengar streaming seperti itu. Tidak ada yang menyalahkan Tuhan, tuh jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu suka menyalahkan manusia. Tidak, Tuhan itu maha bijaksana. Hanya manusia saja yang suka ngeloknya manusia lain. Kalau Tuhan tidak ya, Tuhan tidak ya. Jadi saya pun juga tahu ketika ibadah Pak Soleman kemudian pulang itu tahu ya, karena memang ya pokoknya tahu gitu ya, ada pokoknya tahu gitu. Jadi bukan karena laporan orang, tidak, tapi memang saya tahu. Nah, tetapi saya pun juga paham pulangnya itu karena apa gitu, paling apa mengajak ibu. Hanya memang ini kondisi ibu yang sudah sepuh, menurut kakak 85 tahun. Jadi ya memang sudah inilah yang Tuhan tentukan gitu ya. Tetapi sampai akhir tidak pernah kita bisa mengatakan bahwa kalau gini nih kalau baik orang setia, kalau matinya gini orang, kita tidak bisa menilai dari seperti yang kelihatan dengan mata manusia ya. Yang penting pokoknya kita melihat bagaimana keadaan manusia ketika hidup, dia setia ibadah. Seperti Bu Arminto ini ya, kata Oma ya, Ibu kemarin mengatakan bahwa beliau ini pejuang ya, dalam rumah Tuhan itu berjuang. Mulai dari awal pembelian gereja di Tamanan itu ibu ini ikut berjuang, Bapak dan Ibu Arminto ini ikut berjuang. Saya dikasih cerita oleh ibu ya, sehingga kemudian beliau bukan orang sembarangan, beliau ikut berjuang untuk membeli tanah di Tamanan itu.
ya Bapak dan Ibu Harminto ini. Ya jadi memang sudah saatnya beristirahat. Ya jadi bukan kemudian selamat jalan. Ya kalau selamat jalan nanti ibu ini akan jalan lagi. Ya, gitu. Tapi selamat beristirahat. Ya jadi sudah saatnya untuk beristirahat. Jadi tidak apa-apa ya kalau kemudian pulang. Sekarang sudah ada teknologi, puji Tuhan ya teknologi multimedia bisa menjadi berkat gitu loh, untuk menolong bisa Ibu Harminto bisa mendengarkan firman. Makanya ini juga jadi koreksi buat multimedia, jadi jangan sampai sembarangan pelayanan, nanti sedikit terganggu, lagu terlambat atau kemudian ayat keliru atau apa tidak. Ya jangan ya. Jadi ini paling tidak ini juga jadi bagian ya pengertian buat multimedia. Sebab kita tidak tahu siapa yang akan melihat streaming kita ini. Ya termasuk Ibu Harminto bisa dapatkan berkat gitu, ya meskipun beliau kemudian mungkin tidak bisa lagi menyanyi selantang ya, tapi paling tidak musiknya kedengaran, yang puji-pujian kedengaran, itu suaranya diatur. Jadi mixer sama multimedia ini bisa kemudian jadi berkat buat orang lain gitu ya. Saya tadi juga sempat kemudian di mobil cerita sedikit gitu ya. Saya kemudian ketika selesai ketika masih video call, saya bilang kepada Hania, Nel jangan nangis lo ya, seperti itu. Nggak lama justru saya yang nangis. Justru saya yang nangis. Karena tiba-tiba ingat ketika kami mulai yang paling dekat ketika kami baru menikah. Ya, ketika baru menikah. Ibu Harminto ini selalu memberikan kami permen. Macam-macam permen. Ya, saya tidak sebutkan mereknya tapi macam-macam permen. Ya, dikasih kepada istri. Ini permen. Nah, dikasih apa lagi? Banyak ya, pokoknya banyak dikasih apa. Seperti merasa bahwa kita ini anaknya gitu, disayang gitu. Jadi ini permen, ini jajan. Ya, ketika kemudian selesai menyampaikan firman, saya selalu datang kepada Bu Harminto, mulai dari udah lama, ketika salaman kemudian selalu didoakan. Amin, amin, amin. Selalu sehat Bu, seperti itu. Jadi begitu ibu ini sangat mengasihi istri saya gitu. Jadi makanya saya sempat nangis tuh karena ingat memberi permen, memberi jajan, memberi pokoknya sembarang-barang lah pokoknya. Ya, memberi apa pokoknya. Nah gitu. Ya, kalau kemudian semua kita memberi sesuatu ya, semua uang kepada Ibu Harminto, itu langsung disembunyikan. Ya, saya pikir wonten apa Bu? Nanti supaya bisa korban. Tadi Ibu Harminto seperti itu, supaya bisa korban. Nah itu. Ya, jadi kalau kita pikir memang ya itulah kesetiaan. Ya, itulah sudah menjadi sebuah karakter. Ya, sudah menjadi sebuah jiwa dalam hidup, kesetiaan itu. Ya, kita tahu Bu Harminto ketika masih bisa jalan, maksudnya masih bisa ibadah, tetap ibadah meskipun sepuh. Nah, tadi sempat di-share oleh cucu-cucunya, ya tahun lalu masih bisa foto-foto Natal, seperti itu. Jadi sebuah kenang-kenangan yang indah gitu. Jadi semangatnya itu tetap ada meskipun sepuh, tapi semangatnya. Saya berharap kaum muda juga bisa lebih semangat, tidak males-malesan. Ibadah itu jangan kemudian males-malesan. Jadi punya semangat ya, seperti pejuang-pejuang ya di hadapan Tuhan. Jadi ingat ya, multimedia paling tidak bisa seperti peristiwa seperti ini menjadikan multimedia dan mixer itu bisa mawas diri, bisa berjaga dan berwaspada. Karena yang mendengar kita tuh kita nggak tahu mereka membutuhkan apa gitu. Tapi kalau suaranya itu jelas, musiknya jelas, mereka ikut nyanyi, melihat nada tulisannya itu bisa menjadi berkat. Tapi kalau sudah suaranya elek, putus-putus, itu nanti pada akhirnya ya nggak jadi berkat gitu ya. Jadi multimedia bisa mengerti itu ya. Jadi saya berharap kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa paling tidak sampai hari akhir
sampai Ibu Herminto dipanggil Tuhan, beliau tetap di dalam Tuhan ya. Sampai kemarin kita selalu saya sampaikan di telinga Ibu Herminto, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi kita terus membawa nama Tuhan supaya beliau bisa kemudian juga ikut memuji Tuhan, gitu ya. Cuma dalam keadaan lemah, tapi terus kita bawa di dalam doa supaya terus terpimpin ya, dapat dipimpin, terus dibimbing ya dalam jalan Tuhan sampai akhir ya. Puji Tuhan, kalau saya kemudian tadi dapat kesempatan, saya tidak tahu, saya pikir Ibu sudah berangkat ya, bahkan di video call tidak terlalu kelihatan ya, sehingga saya bersyukur paling tidak ya dapat kesempatan lah ketika berdoa Ibu masih hampir dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan pun masih kemudian memberikan satu kesempatan buat kami sebagai hamba Tuhan ini berdoa buat Ibu paling tidak untuk menyerahkan ya dari gembala yang kecil ini pada gembala agung ya. Jadi itulah kesetiaan, tidak akan ditinggal Tuhan ya. Kami tadi pagi tadi pun saya sudah mempersiapkan ayat, jadi sudah seperti dalam pikiran ini sudah ayat sudah dikasih, oh ini harus disampaikan seperti itu ya. Jadi memang itulah Tuhan ya, tidak ada lebihnya manusia, itulah Tuhan. Ayo kita mau baca Mazmur 85. Mazmur 85.